Tidak boleh kita sembarangan mengatakan demikian, yang kalau kita mengatakan orang lain akan berpikir seperti yang kita katakan, padahal faktanya kita belum tahu banyak. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Baik, kita masih ingin melanjutkan kisah yang kemarin, kejadian yang kemarin, yaitu tentang bahaya tertipu. Nah, kita sudah bahas bahwa Umar bin Khattab, semoga Allah ridho kepada beliau, adalah kalau merekomendasikan seseorang tidak boleh gampang. Itu misalkan orangnya baik. Nah, pertanyaannya ada 3, kata Umar bin Khattab. Pernahkah engkau melakukan safar dengannya, jadi perjalanan jauh atau situasi yang lama? Karena kalau baru bertemu atau lihat di TV atau mendengar di radio, di medsos, sekejap kita sebetulnya belum tahu siapa orang tersebut. Tetapi kalau kita sudah ada dalam kondisi yang lama, nah apalagi dalam safar, dalam perjalanan, itu akhlak seseorang itu akan ketahuan yang sebenarnya seperti apa. Kalau hanya baru ketemu sebentar, sekali, itu kita tidak bisa menilai bahwa akhlak orang tersebut baik dan kita menggaransinya. Nah, kenapa dalam safar? Karena dalam perjalanan panjang dan letih itu akan nampak ya kebiasaan seseorang dalam senang, dalam susah. Seperti haji itu akan nampak waktu pertama kali daftar, tidak nampak bagaimana akhlaknya, tapi dengan adanya seruangan lama, sekamar lama, itu akan ketahuan karakternya bagaimana di bis lama. Maka jangan mudah merekomendasikan seseorang yang akhirnya kita jadi jalan keburukan bagi orang lain. Oh ya, orang itu baik, ternyata dia menipu dan kita menjadi jalan orang lain tertipu. Ya, terus nikah sama dia saja, dia itu orang baik. Tunggu dulu ya. Nah, oleh karena itulah kita harus tidak mudah untuk merekomendasikan orang itu orang baik, kecuali satu, sudahkah pernah melakukan safar? Ini dari Umar bin Khattab ya. Yang kedua adalah, pernahkah engkau bermuamalah dengannya? Jadi itu ya, kalau sudah ada urusan muamalah, terutama dalam bidang bisnis atau yang menghasilkan uang, itu orang tuh akan nampak sekali keserakahannya, egoisnya, kelicikannya. Kalau belum ngomong uang mungkin masih baik-baik saja, tapi kalau sudah ada muamalah yang bersifat finansial, kemudian ya bagi untung dan pokoknya yang berbau keuntungan duniawi gitu. Nah, itu karakter orang tuh akan kelihatan, yang dari belum apa-apa sudah sangat ingin untung banyak, ingin dominan, ingin ya begitulah. Dan ketika nanti bagi hasil itu akan nampak sekali itu akhlak seseorang tuh ketika sudah berkaitan dengan muamalah yang bersifat keuntungan duniawi. Jadi hati-hati nih rekan-rekan sekalian untuk merekomendasikan seseorang. Nah, yang ketiga adalah amanah. Sudah pernahkah kita memberi amanah kepadanya? Pinjam motor atau dititipin sesuatu ya, atau dia pinjam barang-barang di rumah, misalkan vacuum cleaner atau apa ya. Nah, itu kan amanah. Pinjam buku, kalau dulu mungkin pinjam ya barang-barang apapun, nah itu akan ketahuan tuh. Nah, kalau orang yang akhlaknya baik, biasanya dengan amanah tuh hati-hati sekali. Tapi ada orang yang sepertinya baik, misalkan janji nih ya, janji saya nanti datang jam 7. Ini kan sudah amanah ini. Kita sudah nunggu, dia datang 7:30 tanpa merasa bersalah. Nanti akan telepon misalkan jam 1.
dia lalai saja sesukanya. Nah, ini amanah ini. Jadi akan nampak akhlak seseorang itu menurut Umar bin Khattab, semoga Allah ridho kepada beliau. Satu, ketika orang tersebut pernahkah kita melakukan safar bersamanya? Yang kedua, pernahkah kita bermuamalah dengannya? Yang ketiga adalah pernahkah kita menitipkan amanah kepadanya? Jadi gimana kalau mau menilai orang, ya jangan sampai mengatakan, wah dia orangnya baik sekali. Tapi katakan fakta saja. Saya pernah ke masjid dan 3 kali ke masjid saya melihat beliau ada di saf pertama. Dan kalau saya ketemu beliau tuh jarang bicara. Itu saja, fakta-fakta saja. Jangan disebut, wah orangnya ini baik hati, orangnya itu lembut, orangnya itu mulia akhlaknya, orang ini tuh betul-betul ahli ma'rifat. Tidak boleh kita sembarangan mengatakan demikian, yang kalau kita mengatakan orang lain akan berpikir seperti yang kita katakan, padahal faktanya kita belum tahu banyak. Apalagi kalau kita memuji orang itu di depan orangnya, oh ini kita sama dengan menyembelihnya nih, sama dengan memenggal atau memotong punggungnya, karena perkataan pujian yang berlebihan dan tidak pada tempatnya itu akan merusak seseorang. Nah begitulah, jadi sahabatku sekalian, makanya kali ini kita akan coba bahas bagaimana nih rekomendasi, apalagi merekomendasikan jodoh gitu ya, merekomendasikan untuk usaha, modal dan sebagainya. Tidak sedikit yang kita rekomendasikan, ternyata yang direkomendasikan itu ternyata berbohong, dan kita yang merekomendasikannya jadi ketiban pulung gara-gara dikasih tahu ini. Nah, ini makanya bukan tidak boleh kita menolong, tapi harus proporsional, jangan melebih-lebihkan, jangan dilebih-lebihkan. Termasuk di dalam memuji seseorang itu bisa merusak tuh kalau tidak hati-hati ya. Tapi Rasulullah pun memuji sebagian sahabatnya, hanya saja yang dipujinya itu sudah terukur kekuatan imannya, sehingga pujian itu tidak merusak akidahnya, tidak merusak akhlaknya. Kalau kira-kira merusak, nah hati-hati. Jadi ke orang lain, bisa orang lain jadi percaya pada sesuatu yang tidak pada tempatnya, kepada yang dipuji berlebihan pun bisa jadi rusak nanti iman dan akhlaknya. Proporsional lah dalam segala hal.